Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, yang selalu setia terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini, harapan saya serta doa saya selalu semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kita dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan sajikan sebuah video di mana Buya Ar-Razi mengeluarkan statementnya tentang pembahasan nasab Ba'alawi, di mana beliau menyampaikan bahwasanya jangan ikut-ikut dalam urusan pembahasan nasab Ba'alawi. Namun statement itu langsung mendapat tanggapan dari Ustadz Suparman yang begitu jelas cara penyampaian serta lugas dan dapat diterima dengan akal yang sehat. Oke, tidak panjang lebar, marilah kita langsung simak video berikut ini. Inilah uniknya Indonesia, walaupun sekarang lagi rame bab nasab-nasab, tapi guru saya berpesan jangan ikut-ikutan. Mau zuriat Nabi SAW, jalur Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain, mau Jailani, mau Ba'alawi, kita cinta kepada semua mereka. Pegang itu ya. Oh gimana kalau itu nggak benar? Oh itu penelitian si Fulan, Kiai Fulan. Dia bertanggung jawab dengan penelitiannya. Dan perlu diingat, di dunia kampus, saya masih ngajar di kampus, hasil penelitian kita nggak boleh paksa ke orang. Kita punya penelitian, hasilnya nggak boleh dipaksain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalimat yang cukup menggelitik dari pernyataan Dr. Ar-Razi Hashim. Di satu sisi beliau mengatakan tidak mau ikut-ikutan diskursus bab nasab. Tapi di sisi lain dia sedang mengungkapkan juga ya hasil penelitian itu tidak boleh dipaksakan. Sebetulnya saudara Dr. Ar-Razi Hashim sudah ikut-ikutan sebetulnya. Kata-kata bahwasanya penelitian Kiai Imad tidak boleh dipaksakan untuk orang lain, kata dipaksakan dalam tanda kutip ini menunjukkan stereotip, pandangan negatif Dr. Ar-Razi Hashim. Berarti beliau sebetulnya sudah ikut campur dalam persoalan ini. Saya menangkap kesan bahwasanya Dr. Ar-Razi Hashim lebih pro kepada kelompok yang meyakini Bani Ba'alwi merupakan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhubung ada penelitian Kiai Imad, tidak ada keberanian secara langsung untuk mengisbatnya. Karena siapapun yang mengisbat, menetapkan Bani Ba'alwi merupakan dzurriyyat Nabi, dia memiliki tanggung jawab intelektual untuk menunjukkan bukti. Baik berdasarkan kitab nasab, berdasarkan tarikh, bahkan berdasarkan kajian saintik atau tes DNA. Saya juga ingin menghimbau kepada siapapun yang katanya ulama, yang katanya kiai, yang katanya ilmuwan, yang mendukung bahwasanya Bani Ba'alwi merupakan keturunan Nabi, punya tanggung jawab intelektual. Kita harus berani membuktikan, baik berdasarkan kitab nasab, tarikh atau sejarah, maupun berdasarkan kajian saintik tes DNA. Harus demikian rupa. Mengapa ini perlu saya ingatkan kepada Dr. Ar-Razi Hashim dan saudara-saudara saya yang lainnya? Ini persoalan bukan tentang memaksa atau tidak memaksa. Karena memaksakan sesuatu itu tidak ilmiah. Bahkan di agama pun kita tidak boleh memaksakan sesuatu. Jangankan aspek kajian yang sifatnya ilmiah, wong dalam agama saja la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama sekalipun. Maka penggunaan kata jangan memaksa, saya pikir kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Tapi hari ini kita bicara tentang tanggung jawab intelektual dan tanggung jawab moral. Setidak-tidaknya secara moral kita menyaksikan ada sekelompok orang yang mengklaim kelompoknya adalah dzurriyyat Nabi, dalam tanda kutip menjadi warga agama kelas 1
Mereka coba membangun jarak dengan umat muslim pada umumnya, seakan-akan ada kasta tertinggi di dalam Islam. Dan mereka mengklaim memiliki privilege yang lebih daripada muslim pada umumnya. Ini bukan lagi oknum loh, nyebar faktanya, datanya di media sosial. Betapa banyak orang-orang yang mengatakan kalau Habib walaupun ahli maksiat, di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun tanpa pandang bulu, mau alirannya sesat, mau dia itu bodoh, mau dia itu bukan, misalnya bukan orang bener-bener orang ahli maksiat, tetap itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri-putri perempuan mereka dinikahi oleh orang-orang lainnya. Mereka sebut ahwal, pribumi dan lain sebagainya. Kita sedang dihadapkan dengan sebuah bangunan cara beragama baru, di mana kita bertahun-tahun lamanya mengenali Islam merupakan agama yang sifatnya egaliter, mengajarkan persamaan, orang berbeda karena takwa dan akhlaknya. Tapi tiba-tiba kemudian Islam membangun sebuah kasta baru. Dan ini fakta yang sedang mengemuka, umumnya yang ada di Indonesia. Membangun klaim-klaim tertentu, bahkan mereka menyatakan berani mengkritik mereka berarti telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan coba kita buka telinga dan mata kita, di mana-mana mereka membangun ancaman. Umat Islam ini yang mengkritik mereka diancam matinya su'ul khotimah. Belum lagi kemudian nanti bakal masuk neraka. Lalu mereka memunculkan dugaan siapapun yang mengkritik para habaib ini mungkin anak hasil zina, atau ibunya digauli dalam keadaan sedang haid misalnya, dan lain sebagainya. Ini persoalan yang sangat mendasar. Saya pikir ini bukan doktrin yang keluar dari 1-2 orang. Ada banyak orang yang mengemukakan doktrin sedemikian rupa, dan ini masuk di kalangan pesantren-pesantren. Bahkan yang menjadi korban adalah masyarakat awam dan santri-santri kita yang mengalami indoktrinasi bertahun-tahun lamanya untuk mengistimewakan klan tertentu. Saya pikir semua orang yang berilmu punya tanggung jawab moral akan ini semua. Itulah video yang bisa kita lihat bersama-sama, bahwasanya statement dari Buya Ar-Razi tentang jangan ikut-ikut membahas tentang nasabnya kaum Ba'alawi. Namun statementnya itu langsung mendapat tanggapan yang sangat jelas dan sangat tegas dari Ustadz Suparman yang telah menjelaskan begitu panjang lebar, tegas, serta bisa diterima dengan akal sehat. Inti dari video yang barusan kami sajikan adalah mari kita sebagai orang pribumi, orang Indonesia yang benar-benar cinta kepada ulama, sekali lagi cinta kepada ulama, kita tetap mengedepankan akhlakul karimah. Karena didikan dari orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, bahwasanya kita sebagai santri wajib untuk mengedepankan akhlak walaupun kita berselisih pendapat. Jangan sampai dengan adanya pembahasan tentang masalah nasab kaum habaib yang hingga sampai saat ini terus ramai dibicarakan di media sosial, kita ikut-ikutan terpancing dengan panasnya pembahasan nasab tersebut. Sekali lagi, mari kita saling menghargai dan saling menghormati pendapat orang lain, walaupun pendapat itu memang tidak sesuai dengan keinginan kita serta pemahaman kita. Akan tetapi, kita tetap saling menghargai dan saling menghormati kepada siapapun. Itulah yang bisa kami sajikan serta kami sampaikan kepada semua teman-temanku. Terus kompak, salam akal sehat, salam waras, dan salam NKRI. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.